everyone, welcome back to FPL S3 Bola, powered by AIM. Oke, game week 7. Bentar, saya nanya dulu, Bapak mentalnya masih sehat nggak? Saya sudah istirahat 1 minggu, jadi seharusnya kita sudah sehat mentalnya ya. Terima kasih buat FPL sudah menempa mental player-player Anda. Itu luar biasa banget sih guys. Tapi ya itulah FPL ya, up and down selalu ada, betul. Dan ini karena masih Tapi awal, kan ini bukan down, akhir. ini down Iya. gara-gara Anda memakan omongan sendiri kan. Kalau tim tidak kenapa-napa, jangan dia apain, kenapa wildcard Itu gitu gue kan. memberikan contoh buat yang lain ya. Mahal Jadi ya, jangan. ngapain contohin ya mah. So aja Mahal cukup. banget ya, mahal banget ya. Oke, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Gue mau membuktikan bahwa sedrop apapun kita bisa bangkit lagi. Waduh, Gitu. siap. Oke, kita lihat. Oke, Boleh. buat game week 8 kita review dulu atau gimana? Kita mau langsung bahas data nih, daging guys. Gua udah Atau siapin mau nih. Ini dulu, Mending kita bahas dulu aja. daging dulu Jadi ya. nanti pas review langsung planning kita tahu gitu mau ngapain. Benar nggak Oke, sih? boleh, Oke, boleh. kita mau lihat fixture dulu guys di game week 8 ini ya, di mana mulai tanggal 7 Oktober. Tuh. Ini fixture-nya ada Luton versus Spurs, Burnley Chelsea, dan yang the big match is Arsenal City ya. Iya, betul. Sebenarnya ini dibagi 2 part 1, part 2, hari ke-1, hari kedua. Hari kedua itu kalau gue bilang itu big match semua sih sebenarnya. Brighton Liverpool, Iya. West Ham Newcastle itu udah peringkat-peringkat atas guys. Iya, betul. Gitu. Aston Villa juga bisa peringkat atas tuh sebenarnya. Jadi oke banget sebenarnya. Nah, tinggal hasilnya seperti apa. Jadi biasanya kan kita cuma ngecek SGI gitu ya, skornya gimana. Gue mau coba review karena sudah 7 match gitu ya. Kita mau lihat nih, kira-kira kalau misalnya disuruh tebak top scorer siapa? Top scorer sekarang siapa? Sekarang kayaknya Haaland deh. Haaland dong ya, pasti ya. Haaland itu dengan 8 gol. Kalau midfield, siapa yang paling banyak nyetak gol? Harusnya sih, ya kalau lihat dari kemarin harusnya Son sih. Iya, Son itu paling banyak guys, nyetak 6 gol. Nah, yang aneh itu adalah yang second leadingnya guys. Kalau di forward, ini kita kasih lihat datanya. Di forward itu ada Watkins karena kemarin hat-trick. Iya, Jadi second aja. tiba-tiba. Sebelumnya itu ada Ferguson Itu juga karena hat-trick. karena hat-trick juga. Ada Edward, Itu nggak hat-trick. ada Isak, ada Wilson. Ini semua 4 gol guys semuanya. Gitu. Nah, kalau di midfield ada Bowen. Bowen itu udah 5 gol guys. Gak disangka kan? Dari 7 match 5 gol bro. 5 gol midfield. Ada Saka, ada Mbumo, ada Hwang Hee-chan the Korean guy. Itu udah 4 gol guys. Yang kita lihat gitu ya. Terima kasih Hwang Hee-chan membuat para Walkers owner gigit jari. No clean sheet gitu ya. No point. Oke. Nah, dan ada defender juga yang kita sudah tahu 2 gol itu cash. Ya. Itu adalah top skor dari gol semua. Nah, tapi kalau kita lihat dari assist, asik. Dari assist, siapa yang paling banyak nyetak assist? Asis. Siapa ya? Kayaknya salah sih harusnya. Bukan guys. Ternyata Ternyata ya. Watkins. Oh kemarin 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 2 juga assist, 2 bos. assist. Kemarin 2 assist. Jadi 6 ya. assist tuh total ya. Itu forward loh Watkins. Luar biasa banget. Dan kita biasa tahu sebelumnya top assist itu adalah dipegang oleh Neto. Ya. Yang selalu assist tiap match ya, tiap ada Wolf goal selalu assist tuh dia. Ya, intinya Gitu ya. Selalu berkontribusi dengan gol Wolf gitu. Nah, berikutnya ada Diaby, Salah, Gordon, Maddison 4 assist semua. Di forward ada Alvarez 5 assist dan Mateta. Ini Mateta assistnya itu ke si Edward. Edward cedera, Mateta start nggak ngapa-ngapain dia. Dan apalagi sekarang Eze cedera juga, jadi mungkin bisa diriman ya buat yang mau pakai Crystal Palace attacking asset. Dan di defender ada Trippier dengan 4 assist, Digne, Estupinan, Koval, Lamptey. Ini Lamptey ini gue senang banget guys. Tapi ya gue nggak bisa ngomong seneng karena Estupinan itu cedera. Jadi Lamptey gue tuh main gitu loh. Itu udah confirm ya guys ya. Itu udah confirm tuh. Dan ada Gusto sama Van Dijk dengan total 2 assist gitu ya. Jadi kalau kita lihat gol sama assist ya, itu yang ada di gol gak ada di assist kecuali 1 orang, Watkins. Dan assist juga gitu. Yang top assist tuh gak ada yang di gol guys. Termasuk Salah loh.
gitu. Nah, jadi intinya apa? Kalau kita lihat pemain-pemain itu dari setiap tim tuh masih bisa menghasilkan, dan udah kelihatan nih siapa yang assist, siapa yang gol gitu ya, siapa yang udah bisa menghasilkan FPL point. Nah, kalau kita lihat dari top FPL point itu nggak sebanding lurus dengan hasilnya. Contoh tadi Haaland top score. Top FPL point di forward siapa? Watkins. Nah, midfield juga sama gitu. Midfield yang paling banyak gol Son. Paling banyak assist Neto. Top FPL point Saka. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada bonus points yang memang didapat tiap match, tiap match. Orang beda-beda, betul. Jadi itu tapi bisa menjadi underlying kita buat tahu oke, siapa nih kira-kira yang bisa menghasilkan poin lebih banyak, betul. Dan kalau kita lihat di forward itu ada beberapa orang yang underlying stat teamsnya tuh jelek banget, guys. Satunya Morris. Itu Morris kemarin baru nyetak poin ya, lumayan ya. Yang kedua Auni dari Nottingham, ketiga Solanke Bournemouth, yang keempat Foster dari Burnley. Ini kan interesting banget ya. Dia tuh masuk top jajaran yang poin forward tuh bagus loh. Kalau kita ngomongin top 3, itu top 3 itu cuman Watkins 54, Haaland 53, Alvarez 46. Itu paling dekat. Sisanya langsung jauh. Morris itu keempat, guys. 36 poin Morris loh. Di atasnya Isak, di atasnya Ferguson, di atasnya Nunes, mau di atas siapa lagi? Itu top 4 tuh, Morris gitu. Nah, tapi dari Morris sampai Foster itu ada sekitar 10 orang, itu cuma beda 10 poin doang. Sedangkan dari Morris ke Alvarez udah beda 10 poin. Gitu. Jadi forward buat gua rasa slot ketiga udah pasti Watkins, Haaland, Alvarez. Ini kalau misalnya kalian mau wildcard pasti 3 orang ini, nggak mungkin nggak. Haaland di slot Haaland, Alvarez, Watkins, maksudnya tiga-tiganya itu ini gitu. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya midfield itu lumayan bervariasi gitu. Dari semua tim tuh banyak. Cuman satu aja dari tim yang memang nggak terlalu banyak gimana banget itu ya Neto. Wolf ini kan masih merangkak ya sebenarnya dari klasemen juga gitu kan. Iya, cukup struggle lah. Dengan hasil kemarin City menang 2-1 itu tuh udah bisa memberikan harapan. Tapi jangan lupa guys, Wolf itu kan menempuh fixture lumayan berat. Wolf next ini lawan Aston Villa yang lagi hot banget kemarin. Jadi apakah Wolf itu bisa menjadi predator killer? Jadi jangan kira karena bisa mengalahkan City bisa mengalahkan segalanya ya. Nah, itu penting banget guys. Jadi kalau misalnya mau kita ngomongin aset dari Wolf ya ambilnya Neto, kalau enggak Hong Hee-chan, udah. Itu yang udah terbukti gitu. Tapi midfield ya, berarti depannya tuh memang nggak terlalu efektif ya. Nggak terlalu efektif sebenarnya kalau kita lihat. Dan kalau dilihat dari total point forward sama midfield itu sekarang sama gitu sebenarnya. Total paling gede Watkins 54, paling gede di midfield 53, Saka gitu ya. Jadi so-so lah. Kan kalau dulu kan Salah tuh gede banget. Musim lalu Haaland gede banget. Nah, sekarang udah so-so nih. Tapi kalau dilihat dari fixture dan 3 week 8, gue udah nandain beberapa tim. Yaitu pertama Spurs, itu kayaknya udah most asset ya, harus dibeli gitu asetnya. Tapi siapa? Luton, guys. Nanti kita cek ya. Lalu ada Brighton aset, Liverpool aset, itu adalah match yang gua rasa pasti ada gol. Gitu, at least 2 gol antara 1-1 atau 2-0, dan West Ham Newcastle juga sama. Pasti ada gol. Kenapa? Kita nanti coba bahas ya. Dan Aston Villa lagi hot form, Arsenal City pasti pada punya asetnya dan probably akan hold semua ya, benar ya. Gitu. Nah, kalau misalnya itu dari attacking, tapi kalau misalnya kita lihat dari defender dari 7 match, tim yang paling banyak clean sheet itu cuma 3 clean sheet-nya. Dan ada 5 tim. Chelsea, Crystal Palace, Fulham, City sama Newcastle. Gitu. Spurs tuh enggak. Nah, tapi dari 5 tim ini, 5 kiper itu kan clean sheet semua ya. Defendernya tuh nggak semuanya dapat clean sheet, cuma 1 tim, yaitu Crystal Palace yang fullback semuanya clean sheet. Artinya apa? Artinya kan ada rotasi kan, contoh kayak Chelsea Colwill itu 3 clean sheet guys. Colwill, Disasi, Thiago Silva, itu Chilwell sama yang lain Gusto itu nggak dapat guys clean sheetnya. Emang nggak hoki aja pas lagi nggak. Iya kan? Pas lagi main nggak clean sheet. Ya gitu kan. Nah, Newcastle juga sama, cuma 3. Burn, Scar sama Trippier. Yang lebih parah itu Fulham sama City guys. Cuma 2 backnya. Kalau Fulham Diop sama Ream, kalau City Akanji sama Walker.
Jadi kalau di sini gue lihat, kalau kalian mau pakai clean sheet, kalian bisa pakai back yang udah terbukti main terus bareng sama kiper, contohnya Walker, Thiago Silva, atau ya Anderson, ya atau Trippier, udah pasti main gitu. Jadi kiper sama defender tuh pasti sama clean sheet-nya. Iya, iya. Bonus clean sheet-nya sama. Tapi yang menarik adalah highest point defender itu dari berapa? Apakah diisi sama 5 tim ini? Ternyata enggak. Highest point-nya itu diisi oleh Crystal Palace, Anderson ya, which is gara-gara kemarin ya. Iya, kemarin. Trippier banyak banget asisnya kemarin ya, gitu ya. Kayaknya Trippier mah gak usah nanya deh sih. Tiap musim Ya, pasti tiap gitu. musim pasti ada di top lah gitu. Tapi ada 2 orang yang masuk di highest point tapi bukan top clean sheet, yaitu adalah White sama Cash. White itu gara-gara gol kemarin tuh. Pas gua nggak punya tuh, pas udah gua buang tuh. Sama Cash yang nih orang gua nggak tahu kenapa dari awal bisa punya. Waktu itu sub out atau langsung emang dipakai sih? Sub ya? Enggak, di bawah. Sub ya? Enggak bisa enggak auto sub in juga. Jadi udah oke banget lah ya waktu itu ya, dapat nih. Jadi ada White sama Cash. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat defender, gua rasa di this week ya, kalian bisa cek Spurs, Chelsea, itu oke lah clean sheet lah ya. Dan Crystal Palace guys, kita nanti bahas kenapa Crystal Palace gua rasa bisa punya chance untuk clean sheet ya, gitu. Karena lawannya Nottingham Forest juga sih salah satunya. Nah, kita lihat kenapa Nottingham Forest ya. Nah, kan kita tadi udah bahas ya. Kalau gua ngomong SGI, kayaknya banyak juga yang FL konten kreator lain juga pasti banyak lah bahas SGI. Tapi gue pengen lihat dari performa timnya nih. Kita bahas performa tim ya. Kita udah 7 match, ada home dan away. Gua kasih lihat ini adalah table home dan away-nya. Home table itu ada Aston Villa, Liverpool, City, Newcastle, Brighton, Tottenham 9 poin. Ada MU di sana. Ada West Ham, ada Arsenal. Yang main MU, Brighton, West Ham, Arsenal dari top. Ya, MU lawan Brentford, West Ham lawan Newcastle, Arsenal lawan City, Brighton lawan Liverpool. Mereka top, tapi mereka semua pernah kalah kecuali Arsenal. Oke. Kalau away, Arsenal itu top, tapi ada City, Tottenham, Liverpool juga di away form itu. Nah, Tottenham itu nggak pernah kalah away. Selama away. Sekarang lawan Luton, cocok. Boleh. Cocok gitu. City pernah kalah away kemarin kan lawan Wolves. Oh iya. Sekarang lawan Arsenal yang nggak pernah kalah ya. Gua rasa ini jadi penentuan ya. Masih seimbang lah kalau kita bisa lihat. Kalau seri itu masih hasil yang oke banget lah ya. Kalau tergantung Rodri ada atau enggak. Oke. Karena sebergantung itu City sama Rodri. Saka juga cedera kan kalau nggak salah. Katanya sih kemarin lawan Lens cedera. Cuman ini orang mah kan rada sedikit superhuman ya. Cedera dikit besoknya udah main lagi gitu. Nah, Aston Villa juga termasuk top form di away dengan 2 menang 2 kalah gitu ya. Lawan Wolves gitu. Nah, jadi di sini yang away itu yang lagi di topnya ada Spurs, Liverpool, Aston Villa sama City. Newcastle itu enggak bagus form away-nya. Gitu. Tapi lawan West Ham baru kalah sekali di home. Ini Areola juga lagi hot banget nih masalahnya mainnya. Lagi kayak top perform banget Areola. Iya ya. Jadi bisa lah ya. Nah, kalau kita lihat dari goals, berapa banyak nih tim yang mencetak goals di home? Top 3 Brighton, Aston Villa, Newcastle. Ya sebenarnya sama City sih gitu. 4 lah kita sebut ya. Brighton, Aston Villa. Brighton itu home guys. Golnya banyak banget. Lawan Liverpool yang defendernya kita tahu lagi amburadul. Nah, tapi TAA udah balik guys. TAA udah balik, kemarin pun main. Tapi memang gak jaminan bisa ngejaga. Gak jaminan clean sheet loh, gak jaminan clean sheet. Tapi masalahnya Brighton ini lagi banyak cedera, termasuk Estupinan. Betul? Jadi kalau Estupinan cedera ya, berarti Lamte itu di kanan, di kiri itu Veltman, Bay. Kalau nggak salah biasanya. Kiri kanan lah, karena kemarin juga sempat di Cup Lamte itu di kanan. Veltmannya juga di kanan gitu, karena Estupinan nggak tergantikan lah ya kalau kita ngomong. Tapi dengan adanya gini, gue sih udah senang banget Lamte bisa main. Jadi gue harus ngapa-ngapain ya. Itu 3,9 aset guys yang main guys. Itu budget banget gitu. Dan di Aston Villa itu kan sekarang lagi away. Nanti kita lihat ya away goalnya seperti apa. Jadi kalau kita lihat dari form ini sih di sini ya, Arsenal itu cukup banyak goalsnya lawan City gitu ya. Tapi ada yang interesting guys. Ada tim yang cuma nyetak 1 gol di home. Jadi selama home match 3-4 match ini cuma nyetak 1 gol. Siapa aja? Udah berapa home nih? Bisa 3 bisa 4 kan beda-beda.
di sini di fixture nanti ada Bournemouth. Tapi Bournemouth away. Tapi gue kasih tau aja, Bournemouth itu cuma nyetak 1 gol ya. Waktu itu lawan West Ham. Apa away-nya? Di home. Oke. Tapi sekarang lagi away, jadi nggak usah kita related ya gitu ya. Nah, ada dua tim yang sekarang itu lagi home juga, yaitu Everton. Everton itu cuma nyetak 1 gol lawan siapa? Luton. Ya, Luton. Lawan 1 gol. Itu Luton doang lawan 1 gol. Sisanya lawan Fulham, Wolves, Arsenal itu no goal. Pas di home selalu kalah Everton. Belum pernah menang ataupun dapat poin at least. Benci sama fansnya kayaknya Everton ini gimana. Satu lagi adalah Fulham. Fulham itu cuma nyetak 1 gol. Lawan siapa? Luton. Iya, Luton. Ini Lawan Brentford, lawan Chelsea juga no goal, guys. Jadi ini 2 tim lagi kesendat banget nih gimana caranya nyetak gol di home. Tapi sekarang dapet tim yang oke lah, harusnya bisa nyetak gol, bener nggak sih gitu kan. Nah, berarti ini cocok lagi banget guys. Everton itu cuma bisa cetak 1 gol lawan Luton. Fulham cuma bisa cetak 1 gol lawan Luton. Ini 2 tim mediocre ini bisa nyetak gol. Lawan Luton yang lagi bapuk aja bisa nyetak gol 1-1. Ya, gimana apalagi Spurs yang lagi hot ya. Ini gue udah ngebayangin Madison ini free kick langsung masuk, guys. Enggak, jangan dijinx lah please ini aduh. Kita lihat sekarang goals away ya. Kalau goals away ternyata paling banyak itu adalah Spurs. Dengan away formnya yang nggak pernah kalah itu Spurs itu paling banyak away. 9 open play, 2 set piece. Lawan Luton. Iya. Terlepas dari kemarin kontroversinya ya. Cocok. Ya. Oke. Yang kedua itu Newcastle away. Formnya bagus, guys. Golnya banyak, 9. Lawan West Ham. Jadi makanya gue bilang tadi match Brighton, Liverpool, West Ham, Newcastle itu pasti banyak gol lah. Ya. Apalagi Newcastle lagi naik nih. Ya, Liverpool juga kemarin sebenarnya away itu banyak. Enggak, Newcastle juga lagi habis menang lawan PSG dibantai 4 bos. Gol. Apa itu Mbappe? Siapa Mbappe? Dikantongin Trippier bos, gila. Nah, Aston Villa juga di goal away juga ada 5 gol, masih oke lah ya gitu ya. Tapi ada yang interesting adalah yang low form itu adalah Luton. Ya, tapi karena Luton home sekarang gak usah dibahas gol away-nya. Yang dibahas itu adalah Sheffield. Selama away dia cuma nyetak 2 gol. Lawan Fulham home. Fulham susah nyetak gol, Sheffield susah nyetak gol. Gua sih megang Fulham clean sheet sih. Iya. Ya. Enggak apa-apa lah 0-0 gitu, yang penting clean sheet aja. Dibanding West Ham yang melawan Newcastle bahkan mungkin banyak gol gitu ya. Gitu. Lalu ada satu lagi sebenarnya Nottingham Forest itu cuma nyetak 4 gol. Which is ada satu lagi sih yang emang lebih jelek yaitu MU sebenarnya. MU cuma nyetak 2 gol. Jangan dibahas tapi, lah. Karena MU home enggak usah dibahas. Kasihan. Ya. Sedih. Jadi itu guys, yang emang sebenarnya gue lihat Nottingham Forest ini karena formnya juga kurang bagus away. Crystal Palace itu bagus banget guys. Tadi kan kita lihat tim paling banyak clean sheet loh, 3 kali clean sheet. Itu Crystal Palace. Sebenarnya MU punya chance clean sheet juga karena Brentford itu jelek. Tapi kalau gue rasa ngelihat defense MU sama defense Crystal Palace, kayaknya gue lebih pegang defense Crystal Palace. Iya, karena MU juga kan lagi bermasalah, backnya banyak. Ya, dan itu ada di salah satu konten kreator ada The Curse of Left Back. Itu pada cedera guys, left back. Iya, ada Shaw, ada Regulon, ada banyak banget sih Lamte apa? Estupinan itu kemarin left back. Nah, jadi hati-hati tuh back kiri ya. So, dengan goals away goals home ini gua rasa kita udah bisa lihat nih siapa tim yang memang punya chance untuk nyetak gol. Betul? Nah, ada satu lagi goal conceded. Sebenarnya goal conceded ini gue udah lihat sih sebenarnya, cuman memang paling yang dari 4 tim teratas itu paling pertama itu Sheffield di home, Burnley di home. Ya Burnley ini sebenarnya kan lawan Chelsea. Cuman Chelsea badai cedera juga, kemarin baru bisa nyetak gol lagi. Lord Mudryk loh yang ngegolin. Jadi yang gua rasa ngegolin tuh 2 orang. Ada satu Lord Mudryk, satu lagi Broja yang dimana dia cedera selama 1 tahun baru masuk langsung ngegolin lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau gue lihat Chelsea aset kalau misalnya kalian mau coba bisa, tapi nggak bisa Sterling karena Sterling juga cedera katanya. So kalau kalian mau gambling di Chelsea aset, kalian bisa rotate di manapun sih sebenarnya karena line up-nya juga belum tentu pasti. Tapi gue bisa memberikan suggestion yang tadi kalau mau backnya aja. Disasi oke. Colwill ya, udah itu aja gitu. Karena itu lebih oke gitu. Nah, adalah yang ketiga itu yang paling banyak kebobolan adalah Wolves lawan Aston Villa.
Watkinsnya lagi Cocok, guys. gacor. Waduh. Gitu. Nah, tim yang paling sedikit kebobolan yaitu adalah City, Nottingham Forest, Spurs ini di home ya, dan Crystal Palace guys. Crystal Palace itu cuma nyetak kebobolan 3 gol di home lawan Nottingham Forest. Clean sheet nggak sih? So kesimpulannya, kalau mau beli aset, Spurs good attack, good defense, form away the best. Top 3 choice Son, Madison, Udogi. Mau wildcard silakan. Crystal Palace juga bisa, good defender record buat home-nya ya, dan oponennya juga away formnya bad. Tapi ya hati-hati, tadi gue sempat bilang attacking player dari Crystal Palace itu kan injury, Eze injury, Edward injury, ya tinggal sisa Mateta guys. Betul bego. Jadi kalau gue bilang kalau lu mau ngambil ya Johnston, Anderson cukup lah gitu. Tapi Anderson tuh bukan ini ya, dia center back. Iya, makanya jangan harapin attacking return dari Crystal Palace, tapi harapinnya dari defender clean sheet-nya. Sebenarnya kalau Johnston Mitchell sama masih Anderson bagus sih. masih oke. Mitchell juga termasuk kok. Mitchell, Guehi itu masih oke. So next team adalah West Ham dan Newcastle, karena both tim itu good chance for getting goals point atau attacking return gitu ya kita ngomongnya. West Ham, Bowen, Ward-Prowse. Nah satu lagi gue sebenarnya saja Soucek ini kemarin baru nyetak gol dengan 6 shot. Itu banyak banget guys. Kalau kalian lihat SGI Soucek ya, Lawan apa? Lawan tiap match itu tuh selalu berkembang terus. dia lawan apa? 6 shot tuh pas lawan apa ya? Kemarin Maksudnya kemarin lawan Sheffield. Oh. Lawan Sheffield itu banyak banget shoot dari West Ham. Tapi Berarti seterbuka itu kan, itu mah defense. nih ini gua kasih lihat datanya. West Ham lawan Sheffield itu ada 20 shot. Yang on target 9. 6 shot Soucek, 6 shot Bowen. Masing-masing 2 shot on target. Iya berarti kan seterbuka itu Sheffield-nya. Semasuk itu Soucek dari defender di MF Nah, Club, karena bayangin. seterbuka itu defense-nya, bisa masuk dia ada gitu, di situ Soucek gitu. Posisinya ada di situ. Tapi kalau kalian lihat dari Souceknya sendiri, itu memang XGI-nya itu naik terus dari tiap match gitu. Nih kalau misalnya kita lihat dari Soucek, kalian bisa lihat di fantasi ya dia bisa FPL-nya di FPL langsung sih. Soucek itu XGI-nya itu naik terus guys. Kemarin 0,86 lawan Sheffield. Sebelumnya lawan Liverpool itu 0,47. Sebelumnya lawan City 0,25. Awal-awal mungkin memang Soucek nggak terlalu attacking ya. Tapi kalau lihat 3 match terakhir itu udah attacking banget. Dan dibuktikan lawan City, Liverpool plus Sheffield itu bonus. Dan hasilnya baru di Sheffield. Apa gara-gara udah ada Gitu. penggantinya Declan Rice, jadi dia tidak harus. Gue setuju banget Van. Gue setuju banget itu. Karena sudah ada penggantinya, Soucek itu masih bisa lebih ke depan. Dan posisi Ward-Prowse yang sebelumnya dari belakang jadi di depan juga, itu tuh membantu banget sebenarnya. Jadi kalau gue bisa bilang West Ham itu good differential bang Soucek. Nah Newcastle kita bingung kan siapa ya yang harus ini. Ya kalau gue bisa bilang Almiron itu udah punya form lagi nih sekarang nih. Udah mulai. Ya udah punya form lagi gitu ya, attackingnya mulai berani. Kemarin juga shoot juga dari luar kotak gitu ya. Isak itu masih oke daripada Wilson kalau gua rasa, karena pemilihan starter kayaknya lebih banyak Isak sekarang. Ya Wilson juga cedera sih sekarang. Dan Trippier is a must. Tapi harapannya Trippier itu untuk assist. Ya. Ya jangan ngarepin clean sheet-nya karena West Ham juga lagi on fire. Kalaupun ngarepin gol ya kalau direct free kick lah. Oke. Nah terakhir yaitu adalah Aston Villa. Good form, away formnya juga nggak jelek gitu ya. Opponent si Wolves-nya juga ya, home record-nya Jelek. juga nggak bagus gitu ya. Jadi Watkins udah pasti. Iya. Kalau suggestion gua Cash, tapi Cash ini kalau bisa buat long term gitu ya. Dia top score dari defender juga clean sheet poinnya juga oke gitu ya. Ada satu lagi Douglas Luiz. Ini somehow Douglas Luiz ini kayak kelihatan attacking banget gitu musim ini tuh, dan dia somehow penalty taker. Ini gue nggak tahu kenapa sih, kenapa nggak Watkins, cuman kemarin dia penalty taker tuh. Itu Douglas Luiz Kayaknya cukup somehow jadi itu kayak Soucek gitu loh. Cukup banyak sih. Maksudnya tim-tim lain juga penalty takernya beda-beda kok, bukan yang Beda-beda iya ya, tapi misalnya kemarin bukan yang utama yang kita kayaknya harusnya dia gitu. Kayaknya banyak banget tapi gitu. musim lalu kita nggak pernah lihat Douglas Luiz kan. Dan sekarang baru 7 match itu udah 3 gol guys. Douglas Luiz 3 gol. Itu oke banget sih.
Tapi ya, Ya. gue bilang kalau Hot kalian, kalau gue ya, kalau gue suruh Gua- pilih Douglas Luiz Socek, gue sih pilih Socek. Socek. Karena bukan hot asset banget sih Douglas Luiz Gitu. tuh. Karena yang tadi dari skema itu Watkins itu udah oke banget sama Diaby sebenarnya guys. Cuma Diaby tuh ada injury ya, setahu gua. Jadi gua masukin sebenarnya. Gitu. Diaby, Bailey. Cuman kemarin ada ngomong Bailey bisa main, cuman ya let's see lah guys kalau kata gua ya. Buendia juga awal-awal sebenarnya harusnya dia tuh udah di plotting gitu harusnya Buendia. Cuman ya karena cedera ya gitu. Jadi itu dari gua dan kita mungkin bahas tim S3 bola. Kita masuk ke S3 bola. S3 bola, ini dia timnya. Tim ini akhirnya hampir menyusul Reva Almahran. Gimana Beda Zo? 4 poin aja. Beda 4 poin aja. Tinggal beda 4 poin guys. Tim S3 bola. Kalian gak lihat kan progresnya tim S3 bola ini? Awalnya berapa poinnya? Ranking berapa juta? Karena siapa? Karena kita semua. Udah berapa week ini? 7 week. Berapa kali saya highest? Itu gue gak bisa ngomong sih. Gue expect harusnya gue yang highest anjay. Yang sekarang juga siapa yang highest? Anda. Tuh, Ayo. Apa 54 poin nih? Ya, Impartasikan lo punya hoki ke tim S3 bola juga. Apa yang harus dilakukan nih tim S3 bola? Kemarin kita review dapat White, oke dapat. Iya, White. Trippier juga dapat. Cuman minus 2. Ya udahlah. Defender dapat 26 poin sama Areola, oke banget guys. kemarin tuh kan sebenarnya gue pilihannya kan gue punya 2 free transfer. Gue mau transfernya satu Ward-Prowse, satu lagi Alvarez. Terus Tony suggest-nya masukinnya Trippier lah, ganti back lah, Chilwell kayaknya ya udahlah oke gitu. Misalnya ya mau Alvarez mau Trippier dua-duanya sama-sama hasil. Jadi nggak masalah. Socek juga kemarin asis. Ya intinya pilihan kita masih tepat lah hitungannya. Cuman memang nggak hoki aja karena ada Estupinan, ada Botman yang cedera. Cuman ya kayaknya Harus back lagi dong ini transfer. Hah? Back lagi dong yang harus ditransfer sekarang. Enggak, gue sekarang iya sih. Estupinan ya. Estupinan nggak main. Satu lagi Botman nggak main. Pak, Masalahnya nih, gue tuh udah transfer kemarin karena gue Oke. takut harganya naik. Gue mau tim S3 bola juga punya Son sebelum Oke. wildcard nih karena mau lawan Luton kan. Oke. Gue udah kapten ini si Sonnya. Dia ngegantiin si Saka karena cedera kan. big team. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari ini berarti lu udah transfer nih. S3 Udah. bola. Son masuk. Son masuk. Ada duitnya ya. Ada, sisanya Hebat loh. Tim S3 bola aja bisa masukin Son cuman ngeluarin siapa? Saka. Oh, Wan Saka. Tuh. Aman sebenarnya. Oke, berarti tinggal bingung. Nah, yang gue bingung ya gara-gara sekarang tiba-tiba Estupinan itu cedera. Oke. Dipastikan kembalinya tanggal 4, diperkirakan 4 November. Lama lah. Kalau misalkan gua Ini masih ada satu free transfer berarti. udah habis. Udah habis kan? Ya Nah, udah. Udah, maksudnya gua kan bukan nggak lagi jadi Evan yang ngaco ya. Kalau gua ngaco mah gua minus 4-in ini. Nggak bisa. itu rules yang kita udah limit supaya orang-orang S3 bola yang ngaco itu nggak bisa seenaknya ya. Jadi Ya sekarang pilihannya tim- adalah White masuk dong. harusnya Ben White yang masuk. Jadi White, Trippier sama Van Ven. Ya. Oke. Kita mainnya 3-5-2 gitu. Van Ven di tengah ada Anderson, ada Mitoma, Son, Ward-Prowse, Salah, depannya Wisa dan Haaland. Jadi Wisa versus Alvarez versus Watkins. Kita Gak berharap peduli dengan lah. Wisa. Intinya ya maksudnya tim S3 bola ini harapan survive-nya itu cuman dari Son kapten, Oh, Sonnya kapten nih sekarang nih. Son kapten, Wanjay. Salah, ada Ward-Prowse, Van de Ven juga. Oke. Jadi ya dengan Dari situ harapan ya. dari situ juga sebenarnya lu udah cukup aman sih. Oke. Karena kalau lu lihat cukup legit juga sih timnya S3 bola. Cuman Jadi sebenarnya kalau tim S3 bola kita lihat harapannya ini 0-0 di match Arsenal City sama Newcastle West Ham ya. Karena kipernya kan Ya. kiper punya, back Backnya punya, punya. itu duaan tanding gitu ya. Soalnya kalau 1-1 dan bukan mereka yang ngegolin, bukan Anderson atau Ward-Prowse, lebih rugi guys. ya, cuman ya sudahlah gitu. Oke. Lalu semuanya Dan kalau Haaland kasar- kan nggak boleh ngegolin kan? Karena lu Nggak. kapten Son. kasarnya ini kalau semua timnya ngaco nih, seenggaknya Son lawan Luton lah. Son, ini ada Son sama oke. Miki nih.
Ya. Jadi berharap itu hasilnya itu pada ngaco lah ya. Iya, kalaupun ngaco Son sama Miki aja nih dua nih. Ini kalau sampai keluar, deng, Luton Spurs 0-0. Oh, tolong. Tolong. Tapi harusnya sih enggak ya. Tapi jangan buat jadi betting ya guys ya. Tidak boleh betting gitu Jangan, ya. jangan. Oke, itu estimasi tiga bola dan mungkin kita next langsung ke tim kita. The highest ya lu ya. Highestnya saya lagi. Mau gimana guys? Top 30K. Turun nih saya ke 35.000. Masih top 35K. Saya turun guys. Tapi oke banget loh kalau gue lihat Evan ya. Aduh, emang ini semesta tuh lagi mendukung dia guys. Enggak juga sih. Semesta tuh lagi mendukung dia. Kenapa gue bisa bilang gitu? Kenapa? Karena dia tuh nggak tergoda untuk minus sekarang guys. Nggak tergoda untuk minus loh. Mau sih. Dari game week 1 sampai sekarang baru minus 4. Dan saat dia minus itu saat turun jauh. Game week 3 lu minus dari 21.000 langsung 80.000. Tapi lihat, kalau lu nggak minus, meskipun turun itu paling cuma 5.000. Tapi gua minus untuk memasukkan Alvarez yang dimana selanjutnya bikin gua naik. Di hasil, oke. Jadi bukan sebuah penyesalan. Kalau kecuali gua minusnya masukin siapa? Wisa. Minus buat masukin Wisa sampai sekarang nggak hasil. Jadi, ngapain? Kemarin gitu. juga hasil kan, jadi oke ya. Iya. Oke, dan kemarin masih punya Estupinan daripada Cash dimainin. Jadi dia tuh punya ada defender lain Cash. Adebayo saya 8 poin guys. Adebayo 8. Itu cadangan mati bisa ngasilin loh kemarin loh. Tapi oke banget lah kalau gua lihat. Cuman ya maksudnya kalaupun lu jadi gua, Adebayo lu masukin ganti siapa? Ya, iya betul, nggak perlu kan? dimasukin. Susah kan? Betul, udah gitu Cash juga mau siapa lu? Cash kan siapa gitu. Aston Villa lawan Brighton. Lu sama-sama aja kan sebenarnya kan saat masukin. Cuman ya ternyata outcome-nya beda. Ya gitu sudahlah gitu. Ya sudahlah. Jadi gimana nih? Gua sudah melakukan satu transfer. Ya, Asik. gua juga memasukkan Son. Oke, masukin Son. Karena Keluarnya siapa? Yang gua keluarin itu pemain Chelsea ya. Yang nomor 7 nih. Nomor 7-nya Chelsea nih. Tai. Nah, itu tuh. Sterling. Gua udah bilang dari awal, lu ngapain masukin Sterling? Kan awalnya gua mau naikin dia harga naik. Yang follow the hat-trick trend. ya, yang hat-trick kemarin lawan Luton. Bukan hat-trick, dia 2 gol. 2 gol ya. Cuma kan gua follow the trend kan. Dan udah gitu lawannya Chelsea itu bukan lawan sulit, bro. Oke. Sulit, bukan yang lawan sulit, maksudnya setolol itu kan Chelsea tidak bisa membuat gol, jadi ya sudahlah, saatnya dibuang karena masih punya ini bank lo. Kabarnya juga cedera ya enggak? Ya, kabarnya cedera Sterling. Karena gua telat beli Sonnya jadi ya enggak. Maksudnya gua harusnya belinya kemarin-kemarin juga sih. Cuma kalau gua belinya kemarin-kemarin gua jadi minus kan. Oke. Ya udah keburu dapatnya di harga 9,3 ya. Udah 9,3. Jadi gua pas in the bank gua 0. Madison juga naik ya guys, jadi 8 tadi pagi. Cuman so far ya mahal semuanya. Gua udah punya pemain-pemain mahal ini sekarang. Jadi gua wildcard tidak usah mengeluarkan duit lebih mahal lagi. Berarti lo 3 posisi 352 ya? 352 harusnya kalau White main gitu ya. Estupinan karena cedera ya harus mau nggak mau White. Oke, White main, Saka kalau cedera Adebayo masuk. Kapten siapa? Son. Oke. Gue tidak akan mengaitkan Haaland, biarin sih pada Haaland semua. Ini hebat banget nih. Soalnya sekarang lagi kayak kok Haaland nggak perform gitu ya. Kok kayaknya bisa nih kita tanpa Haaland nih. Gue kasih tahu ya, hati-hati lu guys. Top skor masih Haaland loh. Iya. Ingat baik-baik. Meskipun kemarin di UCL juga nggak nyetak gol, ini Haaland tuh threat banget loh. Hati-hati guys. Jangan sampai kalian menyesal. Cuman gue masih merasa masih lebih aman sekarang. Karena kemarin Alvarez ngegolin 1 gol 1 assist, Foden 1 gol. Bro, saya punya 3-3-nya. Oke, good. Jadi attacking return mau dimanapun bisa gitu ya. Ini bisa, santai. Oke. Next yang second highest. Enggak sekarang. Kita langsung ke lu. Ke gua. Kita sesuai urutan klasemen aja. Klasemen. Tapi second highest klasemen gue ya berarti ya. Klasemen beda berapa nih kita? Second highest tuh sebenarnya S3 bola sih. Kenapa lu ngeklaim itu lu? Kan nggak bisa cuy. Iya, karena kita udah mulai dulu ya. Lu ketiga lah. Di klasemen. Iya, lu ketiga lah. Oke, Tony itu 49 poin. Dengan hasil wildcard yang luar biasa banget, jadi gue bingung banget ya. Gue tuh pakai wildcard untuk membuat injury player. Pakai wildcard ada 3 lagi injury playernya, jadi kayak nggak berubah apa yang harus gue rubah. Bench lu kayak ini ya apa? Stopan gitu merah. Nah kalau dilihat kemarin gue bersyukurnya itu adalah karena Bowen yang gue
masukin bawaan hasil. gitu. Jadi ya udahlah gitu ya. Terus Rashford yang gua tunggu-tunggu dari kemarin, wildcard gue maksain Rashford loh. Tapi nggak hasil sekarang. Jadi gua Kenapa bingung lebih banget. memilih dia sih? Waktu lu wildcard tetap memasukkan nama Rashford tuh kenapa? Karena secara statistik tuh tinggi dia SJ-nya. Jadi kayak hasil banget lah kemarin lawan Burnley kan gitu ya di awal gitu kan. Berarti lu cukup sering Jatuhnya, eye test lu harus dites saat lu nonton MU MU. cuma 1-0 lawan Burnley gitu. Lu harus mantau eye test MU. Jadi gue juga bingung sih sebenarnya dengan 352 ini. Gue sebenarnya pengennya itu masukin Son. Tapi masalahnya gue nggak punya uang. Karena gue masukin Bowen kemarin. Ya, Jadi planning gue adalah no transfer. antara no transfer karena Lamte masuk guys. Jadi gue nggak usah transfer. Masih bisa ada poin lah at least. Cuman kayak lu akan melewatkan pesta gol dari Spurs gitu. Ya masalahnya kalaupun lu transfer Spurs ya, siapa? Anggap Satu-satunya yang gue bisa transfer dan emang oke itu adalah Maddison. Maddison. Gue Ganti- nggak punya Maddison guys. ganti siapa? Rashford lah, mau nggak mau gue buang. Karena gue udah nggak punya in the bank. Jadi gue harus ngeluarin seseorang yang lebih tinggi harganya dari Memang Maddison. Rashford harganya lebih tinggi. Rashford itu 8,8. Turun lagi gue beli 9. Oh semahal itu Rashford. Rashford semua. 8,9 sorry gue beli. Karena pas sudah turun baru gue beli wildcardnya. Gak tahu sekarang turun lagi jadi ya udahlah. Ini lumayan banyak sih. Gue turun lumayan banyak ya. Jadi kayak Mumo, terus Edward juga turun ya, Gusto juga turun, Rashford turun, jadi lumayan banget gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi paling mungkin adalah Rashford gue keluarin. Cuman gue bisa ada plan minus 4 sebenarnya ya. Cuman gimana ya? Gue belum tahu sih apakah ini gue lakukan atau enggak. Cuman plan gue opsi pertama Rashford gue keluarin nih, masukin Maddison. Minus 4 gue itu adalah keluarin Gusto, masukin Cash. Cuman ini gue masih bingung kenapa? Karena Gusto itu dia cuman sampai kalau nggak salah minggu depan Iya rugi sih. gitu. Jadi minggu depan udah bisa main lagi guys. Lu kalau Next game week ya, bukan minggu depan banget karena game week 9 itu mulainya 21 Oktober. Jadi Iya. setelah game week 8 ini ada akan international break dulu. Nah, kalian kalau mau wildcard di situ wildcard. Tapi banyak yang udah wildcard sekarang loh. Kenapa? Karena sebenarnya tadi orang-orang tuh susah masukin Son. Orang-orang tuh udah pada mungkin bohwat dengan MU ya. Karena masih banyak loh yang punya Bruno dan Iya, Rashford. masih banyak banget yang Itu nahan masih banyak, Bruno Kak. Rashford. gue juga nggak tahu kenapa. Lu kalau masuk cash berarti cash yang tadi lu gak, berarti yang bakal lu mainin siapa? Lamte lu gak akan mainin. Iya tadinya. Enggak kalau lu sekarang Tadinya. transfer Gusto ke cash. Iya tadinya gue nggak Lamte kan memang nggak bisa main kan karena ada Supinan kan, makanya gue perlu back. Nah karena dengan Lamte main, gue merasa tidak perlu minus 4 dong. Oh, Gitu. oke. Nah jadi opsi kedua adalah gue keluarin Rashford, masukin Edward. Kenapa? Karena gue pengen punya Watkins juga. Lagi hot Watkins. Lu mau beli Watkins juga. Jadi Edwardnya itu gue up supaya bisa dapat Watkins. Cuman kalau gue up, gue tuh bisanya sebenarnya gue pengennya tuh Richarlison. Tapi gue kurang 0,1 untuk dapetin dari Richarlison. Lebih mahal dari Watkins? Enggak, karena kan Rashford sama Edward gue total, Watkins sama Richarlison gue total itu kurang 0,1. Richa tuh bukannya masuk ke depan nih sekarang? Tapi di midfield, Pak. Midfield? Itu midfield. Cocok nggak? Cakep nggak? Cakep dong. Oh. Iya. Cocok ya. Tapi gue nggak punya uang. Gimana dong? Boleh nggak minjem dulu? Kayak ada lebih sih. Masalahnya nggak bisa guys di FPL. Jadi kalau gue mau masukin Watkins, gue masukinnya adalah Almiron, Newcastle, gitu. Tapi kurang cocok. Sama-sama gue nggak mendapatkan si Spursnya, bener. Nah kalau gue mau masukin Spurs banget, ngikutin tren gitu ya, orang-orang masukin Son. Problemnya gue tetap harus ngeluarin Rashford dan Edward buat masukin Son ini dan minus 4. Penggantinya Edward, gue cuma bisa pilih Archer, Semenyo, Mateta 4,5. Mateta dong. Tapi minus 4 cuma dapat Son, atau gue nggak harus minus 4 tapi dapatnya Maddison. Menurut lu gimana? Minus 4 dapat Son, nggak usah minus 4 tapi dapatnya Maddison. Nggak usah minus 4 dong, bener nggak? Yang penting gue ada satu aset, bener nggak sih? Maddison ini. Cukup sih Maddison, cuman Maksudnya nggak supaya nggak ketinggalan gitu loh. cuman memang Son tuh Hot banget kan? Hot banget. Nah itu. Apakah worth it minus 4? Ini bisa jadi klip apakah gue menyesal atau tidak menyesal guys. Kalau gue minus 4 dan ternyata 2 gol, nggak mungkin gue menyesal. Tapi kalau baru 1 gol itu sama aja.
1 gol nih, 5, Minus lah. 2, 7, minus 4, 3. Harus Tapi kalau lu minus 4, 1 gol at least atau dapat bonus itu gue baru kalau lu minus Cuan 4-nya jadi Son, satu lagi jadi siapa tadi? Archer, Semenyo, Mateta. Lu mainin enggak? Nggak mungkin lah. Oh. Gue kan 352 gitu. Archer tuh Sheffield kan? Archer Sheffield. Lawan Crystal Palace. Udahlah itu mah gue nggak ada harapan aja buat dapat Sheffield skor. lawannya Fulham. Jadi emang agak sulitnya di situ guys gue. Ada satu sih opsinya yaitu keluarin Salah. Tapi gue buat masukin Salah itu untuk wildcard. Gak mungkin dong gue keluarin Salah sekarang gitu. Dan apalagi Liverpool itu fixture-nya bagus guys. Jadi Kedepannya ya cukup oke ya lah. setelah lawan Brighton ya, lawan Everton, lawan Nottingham Forest, lawan Luton, lawan Brentford, 4 game. Masa sih Salah nggak ngapa-ngapain? Bener nggak? Jadi transfer gue kemungkinan besar adalah Maddison. Gue keluarin Rashford. Atau kalau gue berani sama sekali gue nggak masukin siapa-siapa guys. Tapi kayaknya gue nggak berani sih. Gue harus masukin Maddison. At least. Udogi cukup lah satu. Gak mungkin lah. Emang Udogi bisa hat-trick, soalnya ngapa-ngapain? Bisa aja. Ya puji Tuhan sih. Oke, next. Zo Gimana nih hasil Zo? itu aduh, nih anak kenapa ya tiba-tiba dia minus 4 lagi. Yang sekarang juga dia minus 4 lagi. Minus terus. Ini anak sudah tidak aneh sih sebenarnya, cuman ya bagaimana lagi. Ini ya dia Zo itu 40 poin ya. 40 poin tuh udah fix ya. Udah Abis wildcard loh. Iya, abis wildcard dia minus 4 cuma dapat 40 poin. Kasihan deh. Dia dari kemarin tuh ceng-cengin Tony gara-gara wildcardnya Tony. Wah, pilihan pertama gue tuh ada Walker katanya gitu. Terus diceng-cengin, ya. diceng-cengin sama si Zo gitu. Tony, wah nggak ada Walker. Sekarang Walkernya 0 poin ya. itu aneh banget sih. Sama pemain-pemain yang gue keluarin tuh kayak cedera atau nggak hasil gitu. 40 kecil banget sumpah. Gue udah punya Son, gue udah punya Saka, gue keluarin saat wildcard. Di tim Zo itu ya yang menghasilkan itu cuma Trippier sama Alvarez hitungannya. Ya. Areola lah, oke 6 poin, Ward-Prowse 4 poin, ya udahlah, cuman Ya ya udah itu lumayan PR sih buat Zo. Kenapa? Karena dia punya cadangannya juga sebenarnya sama kayak gua, mati juga. Botman, Wilson, Gitu. Reamnya nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi Ream masih oke buat Masih next. oke. Itu Zo itu kalau kita lihat sekarang planningnya adalah double defend Fulham lawan Sheffield, double defend Newcastle. Dah, cuma dari 2 tim ini doang. Tapi penyerangnya itu dia oke banget. Kenapa? Karena dia masukin Watkins, guys. Dia masukin Watkins tuh. Dia minus 4 kan jadinya. Minus 4 jadinya. Dia minus 4 masukin Watkins sama Neto. Ya, karena Eriksen dia keluarin. Tar. Dia masukin Watkins sama Neto yang dimana ini teh lawanan, bro. Tapi kan bisa saling ngegolin maksudnya. Itu kan pemikiran Zo gitu. Gue nggak perlu defense-nya. Yang penting mereka saling cetak gol gitu. Aduh. Tapi kalau Neto mungkin dia anggap adalah Wolves sekarang lagi naik daun, dia budget midfield juga Neto gitu kan, nggak terlalu mahal, so why not gitu. Dan mungkin dia butuh buat upgrade. Jadi dia keluarin Eriksen, terus Wilson juga dia keluarin untuk upgrade ke Watkins. Watkins kan sekarang lumayan guys, 8 harganya. Saya jamin week 8 hasil akhirnya Zo di bawah tim S3 bola. Camkan omongan saya. Saya yakin itu. Oke, itu aja mungkin buat Zo. Ada lagi mungkin surprise berikutnya dari siapa? Ini tim S3 bola itu kadang suka bikin kita surprise juga guys. Saat kita diskusi, ayo kirim dong timnya, plannya gimana? Loh. Oke, ini yang keempat. Ada Nathan. Nah ini Nathan juga sama nih. Ini Nathan tuh PR banyak. Dia tuh pengen coba diferensial banget nih. Ini kayaknya kayak awal-awal kalau misalnya kita main FPL tuh suka gitu gak sih? Ini bagus nih kayaknya nih. Padahal secara track, stats tuh enggak, tapi eye test bagus. Jadi dia pengen nyoba-nyoba gitu. Tapi so far tim dia cukup template. Yang nggak template tuh nggak tahu ya. Saliba mungkin masih template nggak sih? Saliba itu nggak ada masuk loh sebenarnya loh. Awal itu harusnya itu Ben White sama Gabriel kalau misalnya sebelum mulai ya, bener nggak sih? Nggak taunya Gabrielnya kan nggak main, ya kan gitu, makanya Saliba yang masukkan gitu kan. Terus awal-awal juga dia masukin siapa? Nih ya, misalnya di tim dia Holgate dia masukin. Holgate ada tuh Pickford.
Itu kan mungkin dari musim lalu, bener nggak sih? Gitu. Ya awal musim ternyata Holgate kan Nah, di Diloan kan. kalau gua jadinya. rasa Tan, lu udah poin jelek ini harus wildcard secepatnya aja. Lu harus wildcard. Sebenarnya kalaupun lu nggak wildcard pun, yang ya maksudnya yang butuh diganti itu paling banter Holgate. Holgate aja sih sebenarnya. Karena kalau misalnya secara tim mah, lu punya Areola, lu punya Pickford, oke lah. Kiper mah kan yang kita udah bahas juga awal-awal, lu nggak usah terlalu banyak musingin ganti-ganti ya. Kalaupun kebobolan ya udah, kalau clean sheet terima kasih gitu ya kiper mah. So ini sebenarnya si Nathan juga belum transfer ya. Nathan tuh tidak melakukan transfer setahu. Nah ini gue bingung. Kenapa? Karena kalau misalnya mau wildcard sebenarnya adalah lu game 9 itu wildcard. Kalau lu nggak transfer sekarang, terus nanti wildcard, free transfer lu itu angus guys. Ini Iya. buat reminder aja. Cuman guys. kayaknya maksudnya tim dia tuh masih, dia merasa tim dia masih aman-aman aja. Nah itu kan gue merasa tim dia itu nggak aman. Dia merasa tim dia aman kan. Ini tuh kayak kebalikan gue pas wildcard. Gue merasa tim gue tuh nggak aman, makanya gue wildcard. Kebayang gak sih? Tapi ternyata menurut orang lain tuh tim gue tuh nggak kenapa-napa gitu loh. Gitu. Nah ini balik lagi, kalian yang bermain, kalian tentukan apakah tim kalian aman atau enggak. Karena wildcard itu cuman bisa kepake buat sampai nanti Desember guys. Setelah Desember ada wildcard kedua gitu. Iya. Jadi hati-hati ya guys ya. Jadi sebenarnya ya gue juga rada ragu jadinya mau wildcard 9 tuh. Karena tim lu nggak kenapa-napa kan. Iya. Nah. Gue mikirnya nanti buat Boxing Day atau enggak Bisa game week banget. gitu. Gua Bisa tuh mikirnya banget. gitu. Cuman ya masalahnya sebelum, kalaupun gue wildcard gue tuh pengen punya Son dan Salah. Oke. Tapi sekarang tuh gue udah punya Sonnya. Lu buat masukin Salah tuh susah loh. Salah tuh termasuk player yang paling mahal. Iya. Jadi susah banget guys. Susah banget. Lu harus wildcard. Gue bisa sih 2 week nggak transfer, 2 free transfer langsung gue keluarin Haaland. 1 week aja nggak transfer pak. Tapi kalau keluarin Haaland, nah itu bahayanya ya kalian ambil take the risk lah gitu. Gambling itu. Oke. Itu buat Nathan. Dan terakhir our Magne, si bungsu kita yang 40 poin yang loh. ikut-ikutan main FPL tapi dia seneng bola. Nah ini baru pertama kali loh dia main. Lihat ya, Kevin nanti bisa menyusul Nathan loh. Bedanya Bisa. dikit banget, 30 poin. Dan dia mencoba untuk ngikutin tren. Jadi yang kayaknya karena dia kan mainnya 3-5-2 juga, ada double Spurs, Udogi sama Romero yang dipasang di sana. Cuma karena Estupiñán cedera, jadi dia pasti masukin White. Cuman ya benchnya dia jadi bermasalah. Di sana ada McAtee yang merah, Estupiñán yang merah, Bell juga kuning. Ya sama lah, semua juga sama sekarang benchnya merah-merah ya. Kalian sih semua, saya mah tidak. Saya mau aman. Dan yang mungkin agak tricky adalah di si Kevin itu adalah kipernya itu Martinez nih, Aston Villa, Lone Wolf ya harusnya main. Iya, gitu. ya memang yang mainnya Martinez. Terus ada Areola juga ya. Terus di tengahnya gua rasa itu udah mulai template. Bowen ada, Salah ada, Madison ada. Diferensialnya ada Foden sama Mbeumo. Mbeumo itu sebenarnya template juga loh kalau misalnya lu cek di top 10K ya. Cuma memang makin Mbeumo turun itu masih Mbeumo kayak gue Betul, juga betul. tidak, kalaupun gue wildcard gue tidak merasa Mbeumo. Tenang guys. Lawan MU. Sekarang lawan MU. Tetap lawan MU. Kita lihat lawan MU. Kalau lawan MU nggak menghasilkan ya kita boleh pikir ulang lah. Gue wildcard, kalaupun gue wildcard di 9 nanti ya. Kan gue udah bilang gue bakal kemungkinan wildcard di 9. Tim masih gak boleh juga wildcard 9. Iya, Itu udah pasti. Gue belum tentu memasukkan Mbeumo di dalam situ. Cuman gue bisa punya Salah, Son sama Haaland. Oke, fokusnya di situ ya pokoknya. Lu punya 3 aset. Cakep. Itu kayak udahlah, merasa tenang gitu hidup lu tuh. Cakep. Yang lain hasil gitu ya Mau udahlah. beda-beda gitu. juga bisa ya. Nggak apa-apa Oke, gitu. Ya sudahlah. Oke. Let's good luck for everyone. Buat semua juga ya. Betul. Ya, Semoga di game game 8 ini bisa menghasilkan, dan di game 9 tunggu episode kita yang Iya. kita akan bahas wildcard lebih dalam lagi guys. wow, wildcard lebih dalam. Kayaknya yang S3 aja lah, jangan yang bahas yang saya. Oke, itu aja. Ya, buat kalian yang mau bertanya tentang semua hal di Game Week 8 boleh kalian langsung DM aja atau enggak Komen ya, di YouTube. di bawah tuh, komen di bawah ya. Kalau enggak ya di Twitter ada, di Instagram juga masih ada. Semua kalian bisa lewat manapun sih ngubungin kita. Oke, kalau gitu. Oke, jadi don't forget to like, comment, share and Subscribe. Bye bye.